Pemirsa, usai Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar, hari ini DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat pleno untuk membahas sejumlah agenda. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Glory Nata. Glory, selamat siang. Apakah benar nanti hari ini rapat plenonya akan digelar? Kemudian nanti kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam rapat ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa usai kemarin di tanggal 11 Agustus 2024 Erlangga Hartarto mengumumkan secara tiba-tiba kemundurannya ia sebagai Ketua Umum Golkar. Menanggapi hal ini dari DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan hari ini 13 Agustus nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk situasi terkini di DPP Partai Golkar saat ini sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian baik dari Polsek, Polres, kemudian dari Polda juga, dan dari ada beberapa orang dari Ormas Keamanan. Dan tadi kami juga memantau sekitar pukul 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, ini sudah ada kehadiran dari Sekjen Partai Golkar yaitu Ludwig Paulus yang tadi enggan berkomentar lebih dalam mengenai rapat pleno hari ini, dan yang pasti hari ini akan dihadiri oleh sejumlah pengurus partai, jajaran partai dari Partai Golkar, kemudian pengurus pleno baik dari ketua hingga bendahara, dan juga yang pasti akan ada kehadiran dari 12 orang wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk informasi yang dapat kami sampaikan, menurut Ketua DPP bidang media yaitu Mutia Hafid kemarin dalam press conference-nya menyatakan bahwa status dari Erlangga Hartarto secara de facto hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, meskipun secara de jure surat pengunduran dirinya sudah ditandatangani dan juga sudah diberikan per tanggal 10 Agustus, sehingga kami belum bisa mengonfirmasi apakah akan ada kehadiran dari Erlangga Hartarto pada sore nanti atau tidak, karena informasi yang terbaru seluruh menteri kabinet dari Presiden Joko Widodo masih berada di IKN hingga siang hari ini. Dan juga untuk agenda yang akan dibahas dalam rapat pleno hari ini diantaranya adalah membahas terkait dengan pembacaan surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto. Nanti akan dicek bagaimana legitimasinya, bagaimana status dari Erlangga Hartarto, apakah masih berada di dalam kepartaian Golkar atau tidak. Kemudian juga akan ditentukan satu orang yang menjadi sosok PLT atau pelaksana tugas. Kemudian akan ditentukan juga kapan Rapimnas ini akan digelar dan juga kapan Munaslup atau Musyawarah Nasional luar biasa ini akan digelar, karena ada beberapa pihak yang menyetujui atau menyepakati Munaslup ini diganti dari yang sebelumnya adalah 5 Desember menjadi tanggal 25 Agustus. Nah, hari ini akan diketok secara resmi kapan Munaslup ini akan dilaksanakan. Kemudian juga untuk mekanisme rapat pleno sendiri nanti akan, menurut Mutia Hafid, ini nanti akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah dan juga mufakat, sehingga dihindari yaitu sebaiknya tidak dilaksanakan dengan memakai sistem voting atau dengan pemungutan suara, karena beberapa kader masih banyak yang kaget dengan keputusan dari Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri, sehingga hari ini nantinya akan dihadiri oleh 12 orang waketum tersebut dan akan duduk bersama-sama untuk membincangkan siapakah sosok yang pantas dan yang mumpuni untuk menjadi PLT Ketua Umum Golkar hingga nanti Munaslup ini dilaksanakan. Kemudian juga kita akan nanti melihat bersama-sama bagaimana jalannya dinamika dari rapat pleno yang akan dilaksanakan nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anggi. Glory, dari informasi beredar ini muncul ada 4 nama begitu ya yang ikut PLT. Informasi dari sana, apakah sudah ada nama yang mengemuka, Glory? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa menurut informasi yang kami dengar memang di sini sudah ada 4 nama, diantaranya mulai dari Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian yaitu Kahar Muzakir, kemudian ada Agus Gumiwang yang saat ini kita tahu masih menjabat menjadi Menteri Perindustrian, kemudian jabatannya di Golkar adalah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian, kemudian juga ada nama Bahlil Lahadalia yang kita kenal sebagai Menteri Investasi, dan juga ada Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, dari 4 nama tersebut memang kalau kita melihat dari aturan ADART atau aturan organisasi kepartaiannya disebutkan bahwa seluruh wakil ketua umum ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT, dan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan organisasi pergantian antar waktu yang nantinya akan diputuskan dalam rapat pleno hari ini. Dan dari 12 nama tersebut nanti akan mengkerucut atau mengkristal jadi satu nama yang akan nantinya menggantikan kursi dari Erlangga Hartarto. Namun secara umum tugas dari PLT Ketua Umum Golkar ini akan
mengemban seluruh tugas dari Ketua Umum hingga nantinya Munaslup ini akan dilaksanakan. Dan kita tahu bahwa tentu saja dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini menimbulkan banyak spekulasi dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari politisi senior Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa memang mundurnya Erlangga ini tentu saja tidak terlepas dari adanya tekanan kuat dari pihak eksternal. Dan kita akan nantikan apakah benar demikian adanya tekanan kuat seperti yang dikatakan oleh Jusuf Kalla, kemudian juga apakah sosok PLT Golkar, Ketua Umum Golkar yang nantinya akan dipilih dari 12 nama wakil Ketua Umum Golkar tersebut. Kemudian bagaimana dengan nasib rekomendasi baca kada yang sudah diputuskan oleh Erlangga Hartarto? Apakah dengan mundurnya Erlangga ini akan dilanjutkan atau diganti sepenuhnya? Kita akan nantikan. Kemudian juga karena kita tahu bahwa memang dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini menyusul mundurnya Yusuf Hamka yang saat ini sebagai anggota Dewan Penasehat Golkar dan juga sebagai salah satu bacakada dari Pilkada wilayah Jawa Barat dan juga dari Jakarta, yang mana Yusuf Hamka pada hari Senin kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dari kepengurusan partai dan juga dari pencalonan Pilkada Jawa Barat. Dan kita akan nantikan bagaimana dinamika yang berjalan nanti di rapat pleno malam hari ini. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan, Anggi, kembali ke Anda. Baik, Glory, satu lagi di siang hari ini apakah terlihat ada pengurus partai atau juga petinggi partai yang hadir di sana, Glory? Ya, Anggi dan juga pemirsa, kalau kita bisa gambarkan situasi terkini di DPP Partai Golkar bisa dilihat memang situasinya masih sangat sepi sekali karena informasinya kan untuk rapat pleno ini akan dilaksanakan nanti pada pukul 7 malam sehingga hari ini masih dipenuhi oleh awak media. Namun tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat baru saja sekitar 20 menit yang lalu ini sudah ada kehadiran dari Sekjen Partai Golkar yaitu Lodwig Paulus yang tadi sudah masuk ke dalam suatu ruangan, namun kami belum bisa mengonfirmasi siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut karena kalau dari pintu masuk utama ini memang belum ada satupun kepengurusan dari Partai Golkar yang hadir pada siang hari ini. Kami juga tadi sudah berusaha mengontak salah satu jajaran Partai Golkar yaitu Aceh Hasan yang mana ia menyebutkan bahwa nanti dari pihak jajaran Partai Golkar akan hadir sekitar pukul 6 sore di DPP Partai Golkar. Sehingga hingga saat ini masih belum ada, selain Lodwig, belum ada jajaran yang tiba di DPP Partai Golkar. Sementara demikian, Anggi. Baik, Glory Nata melaporkan dari DPP Partai Golkar, terima kasih. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat siapa saja nama-nama yang masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Sederet nama mengemuka yang disebut mendapatkan dukungan arus bawah partai. Kita tampilkan, pemirsa, bahwa muncul beberapa nama seperti Waketum Golkar Agus Gumiwang, Kartasasmita, kemudian juga Bambang Susatyo. Lalu ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga nama Kahar Muzakir yang digadang-gadang ini jadi penggantinya. Golkar dijadwalkan tadi disebutkan oleh Glory akan menggelar rapat pleno untuk menentukan PLT Ketum Golkar hari ini. Kita kenalan satu persatu ya pemirsa. Yang pertama adalah Agus Gumiwang. Posisinya adalah di Golkar, Waketum Partai, pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono lah yang menyebut nama Agus Gumiwang ini masuk bursa, begitu. Agus Gumiwang ini loyalis Jokowi sejak zaman pencapresan periode pertama di tahun 2014. Ia justru lebih memilih mendukung Jokowi di Pilpres dibandingkan mengikuti arahan partainya pada saat itu yang mengusung Prabowo Hatta di Pilpres 2014. Kemudian dia sempat dipecat dari partai, lalu bersama sejumlah tokoh yang dipecat juga mereka menggelar Munas Golkar hingga akhirnya kedua kubu sepakat bersatu kembali menggelar Munaslup dengan Setia Novanto menjadi ketum. Kemudian status Agus Gumiwang dipulihkan. Nah, lalu kita melihat nama yang kedua adalah Bambang Susatyo. Posisinya adalah Waketum Golkar dan juga Ketua MPR. Kiprah Bamsud ini malang melintang di Senayan. Ia juga sempat menjadi Ketua DPR 2018-2019 yang lalu. Kemarin Bamsud ini sempat ditemui media saat mengunjungi Nasdem Tower. Ketika ditanya soal namanya yang masuk bursa, dia cuma bilang, oh iya, lagi proses begitu, tapi enggan menanggapi lebih lanjut. Lalu nama yang ketiga ini ada Bahlil Lahadalia, pemirsa. Politikus Golkar Andi Sinalingga ini menyebut nama Bahlil masuk bursa dalam Munas nanti. Bahlil ini pernah menjabat sebagai Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, kini menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Di Golkar sendiri, Bahlil bilang dirinya memang sebenarnya kader,
tapi tidak aktif menjadi pengurus. Kedekatan Bahlil dengan Presiden Jokowi ini mulai terlihat saat musyawarah HIPMI ke-16 di Jakarta di tahun 2019. Bahlil saat itu mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin maju di Pilpres 2019 putaran kedua. Bahlil masuk dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf untuk posisi Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Nama yang terakhir adalah dalam bursa ini Kahar Muzakir. Posisinya sekarang di Golkar adalah Waketum DPP dan anggota DPR dari fraksi Golkar periode 2019-2024. Kahar Muzakir menjabat sebagai anggota DPR selama 4 periode. Menurut Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, yang patut untuk menjadi PLT adalah sebenarnya Kahar. Dasarnya adalah ART organisasi, PLT Ketum DPP Partai adalah koordinator bidang-bidang kepartaian. Dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian. Dan yang menjabat saat ini, posisi itu adalah Kahar Muzakir. Nah, tentu saja ini akan dinamis karena penunjukan PLT akan dibahas tuntas dalam rapat pleno DPP. Tapi jika boleh mundur sedikit pemirsa, pengunduran diri Erlangga ini tentu menarik perhatian ya. Bisa soal apa penyebabnya atau ada apa sebenarnya di balik itu. Nah, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan bahwa Erlangga Hartarto ini mundur bukan karena tekanan. Agung Laksono bilang begini pemirsa, tidak ada tekanan dari partai, artinya partai tidak menekankan dia, jadi keinginan sendiri. Kita bergeser, sedangkan Yusuf Kala yang juga politisi senior Partai Golkar meyakini ada tekanan ke Erlangga sehingga ia harus mundur. Menurut JK, pasti ada tekanan lebih kuat. Ini terkait mundurnya Erlangga, karena kalau dari unsur internal saya yakin tidak ada tekanan ke Erlangga karena semua sudah setuju Munas itu di Desember, tiba-tiba malah ada keputusan seperti ini. JK mengatakan bahwa mundurnya Erlangga sebagai ketum membuatnya perlu dilakukan agenda besar di luar jadwal. Tidak bisa orang per orang menyatakan hal ini dan tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah kepengurusan tanpa Munas. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengaku prihatin dengan keputusan yang diambil Erlangga untuk mundur begitu. Dia mengatakan bahwa Dewan Pembina merasa prihatin tetapi memahami keputusan yang diambil Erlangga untuk mundur dari posisi Ketua Umum. Menurut Abu Rizal, ia paham kerumitan tugas sebagai Menteri Koordinator sehingga Erlangga perlu ekstra fokus agar transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo ini bisa berjalan baik. Keprihatinan ini juga disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Respons Megawati ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa Ibu Mega khawatir karena implikasinya nanti juga akan sangat luas. Begitu. Lalu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh angkat bicara juga mengenai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya baiknya tidak dikomentari, namun diberikan penghormatan dan penghargaan pada semua. Surya Paloh enggan mengomentari lebih lanjut soal keputusan ini karena sebagai orang luar menurutnya ia menghormati setiap kebijakan masing-masing partai. Begitu. Nah, dinamika ini akan terus menarik untuk disimak pemirsa. Kami akan terus menghadirkan perkembangan dan proses penggantian Ketua Umum Partai Golkar.